Oke, lanjut lagi kita ke Rohingya kembali. Kabar kali ini saya akan mengabarkan bahwa orang-orang pengungsi gelap atau imigran gelap Rohingya ataupun Bangladesh ini sudah memasuki kota Bengkulu. 19 orang mereka ada di Bengkulu dan sekarang sudah ada di kepolisian. Ini sangat berbahaya sekali dan sudah menyebar ke seluruh Sumatera. Sebentar lagi bisa jadi masuk Lampung dan Palembang ataupun Sumatera Selatan. Oke, sebelum kita lanjut, tolong dicek lagi tombol subscribe-nya masih merah atau sudah hitam. Kalau yang sudah hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat kami untuk terus suarakan kasus Rohingya. Karena ketika kasus ini nanti redam, hilang begitu saja tanpa ada penanganan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Oke, mari kita langsung bahas saja ke pokok permasalahan. Di video kali ini kita akan membahas tentang 19 orang yang sekarang sudah berada di Bengkulu. Jadi mereka ini berangkat melewati jalur laut hingga sampai ke Bengkulu. Nah, setelah itu Bengkulu dan Lampung ini kan berbatasan nih. Ini di pesisir barat harus ada penjagaan yang ketat. Karena Bengkulu dan Lampung ini berbatasan di bagian pesisir barat. Jadi di Kabupaten Mana, Bengkulu itu sudah berbatasan langsung dengan Lampung, yaitu Kabupaten Pesisir Barat. Nah, setelah pesisir barat itu masuk ke daerah saya, yaitu di Tanggamus. Nah, jalur ini bisa nanti untuk dijadikan sebagai tempat perlintasan mereka untuk menyelundupkan, nanti bisa ke, kalau sudah di Lampung bisa ke Palembang, Sumatera Selatan, ataupun nanti ke Pulau Jawa. Itu sangat dekat dari daerah ini sekarang. Nah, mari kita dengarkan dulu beritanya seperti apa dan bagaimana proses penangkapan ke-19 imigran gelap ini di Bengkulu. Kepolisian Resort Bengkulu berhasil menangkap 19 imigran gelap asal Myanmar diangkut di Anggut atas kota Bengkulu. Dalam penggerbakan itu, satu orang melarikan diri yang diduga seorang penyalur yang telah mengetahui kedatangan polisi. Penggerbekan dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkulu AKBP Ardian Indra berdasarkan laporan warga Kelurahan Anggut Atas yang sering melihat warga asing di wilayah mereka. AKBP Ardian Indra mengatakan belasan imigran gelap asal Myanmar ini masuk ke Indonesia menggunakan jalur laut melalui Sumatera Utara atau Sumatera Barat, selanjutnya baru ke kota Bengkulu. Para imigran gelap ini mengaku masuk ke Indonesia untuk meminta suaka dan mencari pekerjaan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, imigran gelap ini dilimpahkan ke kantor wilayah keimigrasian kelas 2 Bengkulu. Aceh adalah ujung dari Pulau Sumatera. Lampung pun adalah ujung dari Pulau Sumatera. Nah, mereka bisa berjalan dari Aceh sampai ke Lampung ataupun ke Bengkulu. Itu perjalanan menempuh waktu, jika perjalanan darat itu kurang lebih 1 minggu. Tapi ini mereka melewati atau melintasi jalur laut. Kalau jalur laut saya kurang paham. Nah, mungkin kalau jalur laut itu dari Aceh bisa langsung menuju ke bagian Bengkulu. Nah, kalau memang dari jalur laut bisa aman menuju ke Bengkulu, tidak menutup kemungkinan dari jalur laut bisa juga menepi di pantai-pantai di Lampung. Karena Lampung ini memiliki pantai yang begitu panjang dan ada beberapa pelabuhan di Lampung. Dan itu bisa mereka lewati atau mereka tempuh dari jalur laut. Kalau bicara soal jalur darat, dari lintas Sumatera atau jalan lintas Sumatera Barat, bagian barat ya, jalan barat, itu penyebarannya bisa kemana-mana. Apalagi nanti ketika mereka dari Aceh diturunkanlah di Bengkulu, dari Bengkulu nanti lewat jalur lintas Sumatera bagian barat, itu nanti mencapai sampai di bagian Tanggamus, kabupaten saya, Tanggamus, Pringsewu, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung ini penyebarannya bisa kemana-mana. Hati-hati di Pulau Jawa, karena dari Bandar Lampung 2 jam
sampai ke pelabuhan Bakauni. Nah, ketika sampai Bakauni, nyebrang ke Pulau Jawa, Jakarta, menyebar mereka. Kalau kita ambil jalur kiri, ketemulah Palembang, Sumatera Selatan. Di situ juga mereka bisa susupi. Jadi kesimpulannya, mereka sekarang sudah merambah ke seluruh pulau Sumatera dari ujung ke ujung. Lampung sekarang lagi ketat-ketatnya penjagaan. Mudah-mudahan mereka tidak bisa masuk ke area Lampung. Dan ini di dalam kasus ini ada lagi calo lagi ini. Ada orang dalam lagi yang membawa mereka dari Aceh ke Bengkulu. Ini ada agen-agen lagi, ada orang dalam lagi ini, pengkhianat-pengkhianat bangsa. Jadi kalau ini tetap dibiarkan, si pelaku-pelakunya ini nggak ditangkap, ini akan lebih mempercepat proses penyebaran mereka di seluruh Sumatera. Tuh. Dan saya mencurigai ini mereka memang agen-agen mereka itu sudah ada di setiap daerah, di seluruh Sumatera dan seluruh Jawa. Ini mereka sudah memiliki agen-agennya, tinggal mereka itu menghantarkan dari tempat mereka awal terdampar, yaitu di Sumatera Utara dan Aceh. Itu mereka menghantarkan ke agen-agen di setiap daerah di seluruh Pulau Jawa. Jangan-jangan di setiap provinsi, di setiap kabupaten itu ada agen-agen dari mereka, sehingga mereka dengan mudah menyelundupkan ataupun mengirim para orang-orang ini ke pos-pos mereka di setiap daerah. Nah, Lampung ini kayaknya sih ada juga agen dari mereka. Ini agak membahayakan. Dan agen-agen ini selama ini susah kan ditangkap, selalu lolos terus. Ketika ada penggerbekan, setiap ketahuan pasti yang ditangkap itu para orang Rohingya, bukan orang-orang atau agen-agennya yang orang dalam ini. Nah, ini sangat berbahaya, dan kalau pemerintah tidak segera bertindak, ini membahayakan. Ketika nanti menyebar kemana-mana, mereka sudah sudah mengetahui seluk-beluk dari pulau Sumatera dan Pulau Jawa, yang berdatangan nanti bukan lagi hanya di daerah Sumatera Utara ataupun di Aceh. Bisa datang ke bagian Sumatera Selatan, bisa ke Bengkulu, bisa ke Lampung, bisa ke Pulau Jawa, mereka pura-pura terdampar. Dan itu akan satu persatu mereka akan terdampar di setiap provinsi. Dan itu akan sulit nanti diatasi. Nah, ini terserah, ini wewenang pemerintah, silakan mau bagaimana cara penyelesaiannya. Jangan sampai masyarakat yang akan bertindak, itu akan membahayakan. Oke, pembahasan kali ini tentang mereka yang lari ke Bengkulu selesai, dan kita lanjut ke video-video berikutnya nanti. Dan saya ingatkan, tombol subscribe dicek lagi warnanya masih merah atau sudah hitam. Kalau yang sudah hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena subscribe kalian itu sebagai penyemangat kami untuk terus menyuarakan kasus-kasus Rohingya agar tidak mudah hilang dan tidak ditangani dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kita lanjut ke video berikutnya. Kita akan membahas tentang isu 70 juta orang Rohingya yang akan mendarat di Indonesia. Sedangkan jumlah itu tidak akan mencapai 70 juta orang, dan nanti akan kita ada rilis jumlah populasi dari etnis Rohingya ini.